Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di surat Al-Baqarah ayat 27 Allah menerangkan tentang perjanjian orang-orang fasik. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yanquduna 'ahdallahi min ba'di mitsaqih wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala wa yufsiduna fil ard ulaika humul khasirun. Orang-orang fasik yaitu orang-orang yang melanggar perjanjian Allah setelah perjanjian itu diteguhkan dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah untuk disambungkan dan berbuat kerusakan di bumi. Mereka itulah orang-orang yang rugi. Di sini menerangkan tentang fasik. Fasik artinya keluar dari peraturan perbuatan durhaka atau melanggar perjanjian. Menurut Syekh Ahmad Mustafa Al-Maraghi, perjanjian yang dibuat manusia dengan Allah ada dua macam. Satu, ahduddin. Dua, ahdul fitri. Ahduddin, perjanjian dalam alam rahim tentang persaksian atas ketuhanan Allah. Dua, ahdul fitri, kesepakatan manusia menerima segenap alat kelengkapan hidup seperti akal dan panca indera. Menurut Syekh Ahmad Mustafa Al-Maraghi. Menurut Imam Ghazali yang sudah tertulis pada kitabnya Mukasyafatul Qulub, itu juga ada dua, tapi fasiknya. Satu adalah fasik kafir, dua fasik fajir. Fasik kafir, orang yang tidak beriman kepada Allah, keluar dari hidayah dan masuk dalam kesesatan. Artinya melanggar perjanjian Allah, ahduddin. Fasik fajir, orang yang mendurhakai perintah Allah, keluar dari jalan ibadah dan masuk dalam kemaksiatan, tetapi mereka tidak menyekutukan Allah. Ini ada dua. Semuanya intinya sama dalam penjabarannya. Ahduddin menurut Syekh Mustafa Al-Maraghi di sini menunjukkan perjanjian kita masih ada di dalam rahim. Sebelum kita dijadikan wujud manusia, itu masih nur. Di situ ada perjanjian. Perjanjian apa? Tidak akan mendustakan baik dohir dan batin. Itu kejelasannya masih nur. Nur ini masih belum ditentukan fulan atau fulana, laki-laki maupun perempuan. Semuanya masih fitrah. Dalam kefitrahannya di situ, setelah Allah menanyakan kepada Nur, alastur bi rabbikum, qalu bala syahidna. Bukankah aku ini Tuhanmu? Qalu, menjawab mereka, iya, atau betul, atau benar. Syahidna, kami bersaksi. Nah, di sini sudah menunjukkan
di dalam kandungan rahim ini musyahadah. Syahidna ini musyahadah, berjanji kepada Allah akan mengikuti semua peraturan Allah yang sudah tertulis pada mushaf adalah Al-Qur'annya, yang menjadi tuntutan mata pelajaran supaya kita berakhlak sehari-harinya sebagaimana baginda Rasul berakhlak Al-Qur'an. Makanya di sini menunjukkan perjanjian di sini. Kalau kias masuk kias, jadi ditanyakan sang Nur, hai Nur, perumpamannya, apakah kamu nanti akan tetap denganku atau akan mencari aku? Jawab, namanya Nur, iya Allah, tidak akan aku tukar semua yang ada di dunia ini, karena tidak ada apa-apanya dibandingkan bersama dengan engkau selalu keindahannya. Betul istilahnya, iya Allah. Akhirnya mendapatkan bahasa pancingan, kalau seandainya kamu Nur saya keluarkan ke muka bumi ini, apakah kamu masih tetap akan mencariku? Iya Allah. Tidak lama kemudian, sesuai dengan janji Allah, kamu akan saya jamin Nur, istilahnya kehidupanmu semuanya tidak akan saya sengsarakan kalau memang kamu tetap kepadaku. Jadi bertuhan selain Allah maksudnya. Terus akhirnya dilahirkan ke muka bumi ini. Bagaimana teriaknya? Sinar sudah terwujud manusia insan yang mempunyai nama, pasti akan menjerit. Keluar ke muka bumi ini ternyata gelap gulita, bukan terang. Akhirnya seandainya dibahasakan mengerti tangisannya, kemana engkau Allah? Bagaimana aku harus mencari engkau Allah? Padahal mulai dari kandungan diajari walimah, ngaji, baca firman-Nya, sampai semuanya lahir, sampai bisa baca dengan panca indera dan akal pemikiran kita lewat Al-Quran. Disitulah kamu kalau ingin mencari aku atau akan kembali kepadaku, Al-Quran di situ sebagai petunjuk kepada dirimu, hudan lil muttaqin. Ternyata banyak yang masih menyimpang karena termasuk adalah ahduddin, ingkar kepada agama. Tidak munah, tidak apa? Maksudnya ingkar kepada agama, tetap keimanannya kepada Allah, tapi peraturannya dilanggar. Jadi akhirnya apa? Cuman menjadi mata pelajaran, melanggar peraturan-peraturan yang sudah ditentukan oleh Allah, ya, termasuk sudah dijabarkan dari Al-Qur'annya menjadi hadis, setelah hadis menjadi kitab-kitab yang lain, qiyas, isma, dan ijma. Karena apa? Mungkin tidak paham kepada Al-Qur'annya sehingga belajar kitab-kitab yang sudah terpecahkan atau dijabarkan oleh para musannifin supaya lebih ringkas atau lebih paham lagi. Kitab-kitab yang lain bukan salah, kita harus
mengikuti taklid bacaan dulu, maksud dan tujuannya, karena kita dikasih akal pemikiran, dikasih panca indera oleh Allah, berpikir harus logika, akal harus sehat. Jadi ada kesepakatan, Allah lengkapi dengan kesepakatan apa? Segenap alat yang ada pada kita, akal pemikiran kita, panca indera kita, termasuk panca indera kalau disebutkan kepada ilmiah panca indera keenam. Padahal panca indera itu kalau dipelajari sampai ke-9 ya, 6, 7 sampai 9. Ya, disitulah hanya kita harus betul-betul memikirkan. Jadi dari pandangan panca indera kita yang masuk kepada akal pemikiran kita, janganlah membuat kerusakan. Kita dikasih panca indera untuk melihat dan membaca lisan dan mendengar telinga, yang harus kita pikirkan, oh ini salah, ini benar, ini salah, ini benar. Makanya kuncinya 2. Ya kalau salah bagaimana? Kalau benar bagaimana? Yang seharusnya perintah kita kerjakan, larangan ditinggalkan. Gitu saja kok repot, nggak repot. Kan gitu. Nah, tergantung dari akal kita. Karena rusaknya alam semesta, rusaknya isinya alam, karena alam pikir kita, dari pandangan kita, dari pendengaran kita, dari bahasa kita, akhirnya akan rusak yang di luar. Kalau imannya tetap iman kepada Allah, tetap mengadakan Allah, bukan tidak mengadakan Allah, tapi peraturannya dilanggar. Itu namanya ahdul fitri atau fasik fajir kalau menurut Imam Ghazali. Itu. Jadi kalau kafir, sudah ingkar, sudah mentiadakan Tuhan. Jadi peraturan yang sudah ada di dalam Al-Quran sudah tidak percaya lagi, tidak menghiraukan sudah dengan ayat-ayat ilahi. Itu namanya kafir. Jadi fasik membuat kerusakan dengan adanya peraturan. Jadi fasik di situ ada 2. Kalau menurut yang tadi adalah menurut Ahmad Mustafa Al-Maraghi adalah ahduddin dan ahdul fitri. Kalau menurut Imam Ghazali, itu fasik ada kafir dan fasik fajir. Ini kalau diteruskan kafirun, yang 2 fajirun, karena diwakafkan menjadi fajir. Kerusakan fajir di sini ya termasuk yang barusan saya terangkan itu. Tapi beda. Kalau dimasukkan keluar nanti rusaknya fajiru. Berarti melanggar rambu-rambu lalu lintas. Kalau kita melanggar peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan oleh Allah antara wajib dan perintah, antara wajib dan haram atau dan larangan, gitulah. Itu banyak sekali yang harus kita pelajari dengan akal sehat kita, dengan pandangan kita, dengan pendengaran kita, supaya masuk kepada akal pemikirannya yang turun kepada hati kita, menjadi hakikat menuju ilahi rabbi. Karena kadang memahami seakan-akan orang Arab itu ahli surga, ya bukan, tidak akan semuanya. Bahasa Arab ini adalah bahasa persatuan untuk menghadap kepada ilahi. Peraturan yang harus kita jadikan af'al, perilaku,
syariat, thariqah, hakikat dan makrifatnya untuk menuju Allah. Kenapa kok saya bilang bahasa Arab ini adalah bahasa persatuan? Seluruh umat Islam kalau menghadap kepada Allah, contoh pada sholat tidak ada yang pakai bahasa Inggris, bahasa Madura, bahasa Indonesia, tidak ada. Bahasa Arab untuk menghadap kepada Allah, sehingga kokoh kuat bahasa Arab ini, bahasa persatuan untuk menuju ilahi. Makanya jangan sampai keluar dari Al-Quran, karena Al-Quran di sini adalah hudan, petunjuk untuk menuju Allah. Dan kitab-kitab yang lain pelajari semuanya hasil musannifin, para ulama yang berjuang demikian upaya untuk bisa dipahamkan penerangan tersebut, yang harus kita kembalikan kepada Al-Qur'annya. Ya, karena rangkuman tersebut itu mengambil dalam Al-Qur'an. Contoh pada rukun Islam, rukun iman, itu tidak jadi satu dalam Al-Qur'annya. Jadi dijadikan satu supaya cepat bisa dipahami oleh pembaca. Seperti itu, bukan salah, itu benar, karena nalar dari Allah, beliau-beliaunya dikasih pemahaman untuk merangkum jadi simpel. Jadi tidak usah baca Al-Quran, cukup ini. Itu sebenarnya mengambil dari Al-Quran, tidak salah, benar. Semua para ulama untuk apa? Berjuang supaya tidak membuat kerusakan alam, supaya tidak keluar pada hakikatnya merusak isi yang di dalam. Jadi caranya adalah tatanan hukum yang di luar dulu, baru masukkan ke dalam. Makanya keingkaran di dalam hasil dari panca indera kita. Akhirnya semua tidak tahu hak. Ini hakunas, ini hakullah. Kalau kita kembalikan kepada hakullah, janganlah dirusak dalam hakikat hati kita. Kita cuma menjalankan amanah. Harta, benda, semuanya yang kita miliki adalah cuma pinjam. Jikalau kita merasa minjam, apabila kita kembalikan titipan, tidak akan sakit hati, tidak akan stres. Makanya hiduplah kita sebagai tukang parkir, tukang parkir kaya. Mobil masuk, sepeda motor masuk, semuanya masuk. Begitu diambil oleh yang punya, tidak sakit hati. Titipan. Nah, itulah pemikiran yang sangat indah sekali. Apabila kita dititipi oleh Allah, semuanya tidak perlu kita agui, biar tidak sakit hati, karena itu semua adalah titipan ilahi. Indah tidak kalau kita membawa titipan, tidak mengakui dalam hati kita bahwa ini milik saya, itu hukum saja. Mengakui bahwa ini adalah motor saya, istri saya, semuanya. Ya kalau tidak diakui, diambil, kalau ditaruh di pinggir jalan, kan seperti itu. Nah, jadi kalau pada hakikat hatinya, ini semuanya adalah titipan ilahi yang harus disebarkan. Baik rezekinya, wa mimma razaqnahum yunfikun, dijadikan nafkah kepada dirinya sendiri, keluarga dan ahli dan seterusnya. Sebagaimana baginda Rasul dikaruniai barokah oleh Allah, diberi rezeki yang melimpah, disalurkan kepada fakir miskin. Ya itulah yang patut kita tiru. Seandainya semuanya ini ada keinginan untuk seperti itu, tapi kemampuan masing-masing berbeda, dikasih kemampuan tidak sama oleh Allah. Cuman kita belajar bagaimana kita menyalurkan harta benda yang kita miliki nanti. Tadi pembahasan di luar itu supaya dipikirkan kepada yang di dalam. Mudah-mudahan
mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua walaupun sedikit. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi